Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 20140017. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Perekonomian dengan materi Sejarah Perekonomian Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Fani Dwi Amanda Pramudita dengan NPM 20140004 yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, di sini ada materi yang pertama yaitu pengertian sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan salah satu catatan penting untuk melihat perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografisnya yang terletak di antara persilangan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Pada awal abad ke-17, Verenigde Oost-Indisch Company, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, kina, dan minyak sawit, serta hasil bumi seperti minyak, batu bara, timah, dan tembaga. Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, sejarah perekonomian Indonesia pada masa kolonialisme. Hasil studi sejarah perekonomian India selama zaman kolonial telah banyak mempengaruhi pula kebijakan ekonomi India selama tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan India tercapai. Meskipun studi sejarah perekonomian Indonesia masih kurang berkembang dibanding dengan studi sejarah perekonomian Indonesia atau beberapa negara Asia lainnya. Kebangkitan studi sejarah perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa perkembangan yang menguntungkan. Pertama, sejak pertengahan dasawarsa 1960-an, banyak bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi perkembangan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan abad ke-20 yang telah dibuka untuk umum. Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan temuan baru yang dapat menumbuh kembangkan berbagai pandangan mapan tentang masa lampau, seperti misalnya keyakinan yang umumnya terdapat pada para sejarawan bahwa akibat sistem tanam paksa, para petani di Jawa telah memilih menjadi lebih miskin. Perkembangan kedua, yang juga amat mendorong kebangkitan studi sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi jumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1816 sampai 1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh sekelompok kecil ekonom Belanda yang di bawah pimpinan almarhum P. Kreutzberg, seorang pensiunan dari Biro Pusat Statistik Jakarta. Maka beberapa ekonom di Australia ini dan di negara Belanda yang semula menaruh perhatian dan perkembangan Indonesia pada masa kini, mulai mengalihkan perhatian mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam rangka usaha mereka untuk memahami dengan lebih baik perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kini. Baik, saya Fani Dwi Amanda Pramudita dengan NPM 20140004 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Putri Novitasari tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu sejarah perekonomian baru. Menurut kajian analisis
ekonom menurut Pola bahwa sejarah perekonomian baru ini berarti tentang sejarah ekonomi, khususnya ekonomi harga atau ekonomi mikro, yang mana akan digunakan secara luas dan lebih sistematis dalam sistem analisis. Kemudian juga strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi peringkat negara menengah dengan pencapaian 7% per tahun selama 3 dasawarsa. Kemudian selanjutnya yaitu sistem ekonomi Indonesia pada masa tanam paksa. Sistem tanam paksa ini jauh lebih kasar, keras, dan kejam daripada sistem monopoli VOC, yang mana sistem monopoli VOC ini melibatkan atau adanya sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Selanjutnya, sistem tanam paksa di Jawa. Sistem tanam paksa di Jawa ini diterapkan oleh pemerintah jajahan Belanda yang merupakan contoh klasik tentang penindasan kaum jajahan. Tujuannya ialah meningkatkan secara pokok kapasitas produksi pertanian orang-orang Jawa demi keuntungan perbendaharaan pemerintahan Belanda. Yang mana dalam sistem tanam paksa ini, kaum tani diwajibkan menggarap sawahnya dan petani wajib menyerahkan hasil panen tersebut pada pemerintahan Belanda. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.